Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akila Gaida Rahma and my name 221230104. I'm from TBI 5D. Okay, so today I will presentation about aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Oke, pembahasan pertama adalah filsafat pendidikan. Apa sih yang dimaksud oleh filsafat pendidikan? Nah, filsafat pendidikan adalah kajian yang mengenai esensi, tujuan, dan metode pendidikan. Dan ia juga menjawab pertanyaan fundamental seperti definisi pendidikan, tujuan, dan acara pelaksanaannya. Dan siapa yang berhak menerimanya? Filsafat juga memiliki dampak praktis yang membantu pemahaman dasar pendidikan dan pengambilan keputusan terkait kurikulum dan metode pengajaran serta perkembangan pemikiran kritis. Dan cabang utama filsafat pendidikan meliputi epistemologi, etika, estetika, dan politik pendidikan. Bidang ini juga kompleks dan terus berkembang seperti memberikan berbagai perspektif dalam memahami peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya pembahasan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Nah, aliran-aliran dalam filsafat pendidikan adalah berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam memahami tujuan, metode, dan penilaian pendidikan. Dan aliran-aliran ini juga menawarkan kerangka kerja untuk bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan dan apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis aliran filsafat pendidikan. Nah, jenis-jenis aliran filsafat dalam pendidikan itu terbagi menjadi 16. Oh, banyak banget ya. Iya, emang banyak banget. Nah, yang pertama adalah perennialisme, yang kedua adalah esensialisme, yang ketiga adalah progresivisme, yang keempat adalah rekonstruksiosisme, yang kelima eksistensialisme, yang keenam behavior, yang ketujuh konstruktivisme, yang kedelapan humanisme, dan yang kesembilan idealisme, yang kesepuluh realisme, yang kesebelas pragmatisme, yang ke-12 postmodernisme, yang ke-13 materialisme, yang ke-14 fenomenologi, yang ke-15 stoicisme, yang ke-16 metafisika, dan yang terakhir epistemologi. Nah, sekarang kita akan ngebahas semua jenis-jenis aliran dalam filsafat. Nah, jenis yang pertama adalah perennialisme. Nah, perennialisme ini memiliki tokoh utama yaitu Mortimer Adler dan Robert Hutchins. Nah, apa sih perennialisme itu? Nah, perennialisme ini berfokus kepada ajaran dan nilai-nilai abadi yang dianggap relevan sepanjang waktu, dan pendidikannya juga harus memfasilitasi pemahaman dan penerapan prinsip. Bukan hanya pendidikan, tapi kurikulumnya juga harus berfokus kepada karya klasik dan ide-ide universal. Nah, yang kedua, aliran yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme ini memiliki tokoh utama juga, yaitu William C. dan Bagley. Apa sih yang dimaksud oleh esensialisme? Esensialisme itu menekankan pentingnya mempelajari keterampilan dasar dan pengetahuan inti yang dianggap esensial untuk perkembangan individu dan masyarakat. Dan kurikulumnya juga berfokus kepada inti yang mencangkup matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Dan itu juga dianggap sebagai sarana untuk menyiapkan pengetahuan dan keterampilan dasar. Dan yang ketiga adalah progresivisme. Nah, progresivisme tokoh utamanya yaitu ada John Dewey dan Francis Parker. Progresivisme itu pentingnya perkembangan individu dan kebutuhan untuk menyesuaikan
pendidikan dengan kebutuhan dan minat. Pendidikannya juga berfokus kepada pengalaman belajar yang relevan dan menarik. Dan metodenya pengajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif dengan adanya penekanan pada pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya adalah jenis aliran filsafat pendidikan yang keempat, yaitu rekonstruksionisme. Nah, tokoh utamanya adalah Theodore Bramel. Rekonstruksionisme itu memandang pendidikan sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial dan mengajukan kepada perubahan sosial. Dan pendidikannya juga harus berfokus kepada masalah-masalah. Bukan hanya pendidikannya harus berfokus kepada masalah-masalah, tentu juga kurikulum dan metodenya metode pengajarannya dirancang untuk mendorong berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan terlibat dalam perubahan sosial. Dan yang kelima itu adalah eksistensialisme. Tokoh utamanya adalah Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir dan Albert Camus. Eksistensialisme ini pendidikan yang berproses untuk mencari makna dari kebebasan individu, untuk membantu individu menemukan jati diri dan bertanggung jawab atas pilihannya dengan metode pengajaran berbasis refleksi diri, dialog, dan pengalaman pribadi. Dan selanjutnya adalah jenis aliran yang keenam adalah behaviorisme. Behaviorisme ini memiliki tokoh utama John B. Watson dan B.F. Skinner. Behavior ini proses pendidikan yang memodifikasi perilaku melalui stimulus dan respons untuk membantu perilaku yang diinginkan melalui sistem penghargaan dan hukuman. Dengan metode pengajaran berbasis penguatan positif, latihan, dan pengulangan. Nah, selanjutnya adalah aliran yang ketujuh, yaitu konstruktivisme dengan tokoh utama Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Nah, konstruktivisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman manusia itu dapat dibangun dari pengalaman dan interaksi sosial. Dan menurut konstruktivisme, manusia itu tidak lahir dengan pengetahuan bawaan, tetapi mengembangkan pemahaman mereka melalui proses pembelajaran dan interaksi dengan lingkungan. Dan aliran yang ke-8 yaitu humanisme dengan tokoh utama Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, humanisme itu aliran filsafat yang menekankan nilai dan potensi manusia. Menurut humanisme, manusia memiliki kemampuan untuk mencapai potensi penuh mereka, dan bahwa kebebasan dan pemenuhan adalah tujuan utama dalam hidup. Nah, meskipun konstruktivisme dan humanisme ini berbeda, tapi mereka nih saling melengkapi satu sama lain. Nah, menekankannya penting pengalaman manusia dan potensi manusia. Nah, rekonstruktivisme ini sendiri menekankan bahwa manusia mengembangkan pemahaman melalui pengalaman, sementara humanisme ini menekankan nilai-nilai dan potensi manusia. Nah, bersama-sama kedua aliran ini menekankan pentingnya pengalaman manusia dan potensi manusia dalam mencapai pemahaman dan pemenuhan. Nah, kan tadi kita sudah membahas 8 aliran. Nah, sekarang yang ke-9-nya,
Yang kesembilan adalah aliran idealisme. Tokoh utamanya ada Plato, Socrates, dan Immanuel Kant. Nah, idealisme ini pengembangan moral dan intelektual dan spiritual individu yang membentuk karakter, pengembangan pemikiran kritis, dan mencapai kebenaran universal. Dan metodenya juga berbasis teks, diskusi, filosofis, dan refleksi diri. Selanjutnya, aliran yang ke-10 adalah realisme dengan tokoh utama Aristoteles, John Locke, dan Thomas Aquinas. Realisme ini realitas objek dan dunia fisik. Ia mempersiapkan individu untuk kehidupan praktis dan pekerjaan. Dengan metode pengajaran yang berbasis fakta, observasi, dan eksperimen. Dan yang ke-11 adalah aliran yang ke-11 adalah pragmatisme. Apa sih pragmatisme ini? Pragmatisme ini adalah pengalaman praktis dan pemecahan masalah yang dimana membekali individu dengan keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dan metode pengajarannya juga berbasis proyek, kerja kelompok, dan pengalaman langsung. Nah, sekarang kita ngebahas tentang aliran yang ke-12, yaitu adalah postmodernisme dengan tokoh utama adalah Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Judith Butler. Nah, postmodernisme ini kritik terhadap narasi tunggal dan kekuasaan, membebaskan individu dari dominasi dan menciptakan pendidikan yang inklusif. Metodenya juga dalam metode pengajarannya juga berbasis dialog, dekonstruksi, dan refleksi kritis. Nah, yang ke-13 adalah materialisme. Materialisme ini tokoh utamanya adalah Democritus, Epicurus, Thomas Hobbes, dan Karl Marx. Nah, materialisme ini memahami realitas sebagai materi dan proses fisik yang dimana dijelaskan sebagai sesuatu berdasarkan hukum-hukum alam dan materi. Dan metodenya juga dengan observasi, eksperimen, dan analisis ilmiah. Selanjutnya aliran yang ke-14 yaitu fenomenologi. Nah, fenomenologi ini memiliki tokoh utama yaitu Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Maurice Merleau-Ponty. Nah, apa sih fenomenologi ini? Nah, fenomenologi ini memahami pengalaman manusia secara langsung atau subjektif yang menekankan peran kesadaran dan persepsi dalam memahami dunia, dan memiliki metodologi pengajaran yaitu refleksi, intuisi, dan analisis pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya aliran yang ke-15 adalah stoicisme. Nah, stoicisme ini memiliki tokoh utama Xenocritium, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah, stoicisme ini mencapai kebahagiaan melalui pengendalian diri, rasionalitas, dan penerimaan terhadap takdir dengan metode pengajaran dengan meditasi, refleksi, dan latihan moral. Dan yang terakhir adalah
metafisika. Nah, metafisika ini tokoh utamanya adalah Aristotle, René Descartes, Gottfried Leibniz, dan Immanuel Kant. Dan metafisika adalah menyelidiki sifat realitas, keberadaan, dan alam semesta dengan metode pengajaran yaitu peneralan spekulatif, analisis konsep, dan refleksi filosofis. Oke, thank you so much and thank you for watching. Bye bye.